Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 dari kelas Sistem Informasi Akuntansi K013 dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Puspawanti Widodo SAMAK ingin memaparkan materi mengenai kontrol kerahasiaan dan privasi dan juga kontrol integritas pemrosesan dan ketersediaan. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Ardianti Prastiwi dengan NPM akhir 201. Selanjutnya ada Ahmad Pais Ferdiansah dengan NPM akhir 211. Selanjutnya ada Anggi Islami Siregar dengan NPM akhir 241. Kemudian ada Najwa Aryati Putri dengan NPM akhir 392. Lalu yang terakhir ada Erlita Ine Khusrini dengan NPM akhir 418. Kerahasiaan dan privasi. Kerahasiaan adalah upaya untuk melindungi informasi penting milik organisasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang, seperti data keuangan atau strategi perusahaan. Sedangkan privasi adalah perlindungan terhadap data pribadi atau individu, seperti informasi pelanggan atau karyawan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga agar informasi sensitif tidak disalahgunakan atau tersebar tanpa izin. Untuk menjaga kerahasiaan dan privasi ada beberapa langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama dengan cara identifikasi dan klasifikasi. Organisasi harus menentukan data apa saja yang perlu dilindungi, lalu dikelompokkan berdasarkan tingkat sensitivitas. Dengan begitu, data yang sangat penting bisa diberi perlindungan lebih tinggi dibanding data yang biasa. Lalu yang kedua ada enskripsi, yaitu informasi diubah menjadi kode agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Enkripsi biasanya digunakan saat data disimpan maupun saat dikirim. Lalu yang ketiga ada kontrol akses. Akses terhadap data dibatasi hanya untuk orang tertentu yang memiliki izin. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan password, sistem login, atau autentikasi tambahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab peraturan privasi dan prinsip-prinsip privasi yang berlaku umum. GDPR Uni Eropa dan hukum di Amerika Serikat. Jadi GDPR itu adalah peraturan privasi ketat dari Uni Eropa yang dapat memberi denda sehingga 4% dari pendapatan global jika organisasi gagal melindungi data pribadi. Aturan ini juga mewajibkan pelaporan pelanggaran dalam waktu 72 jam dan memberikan hak kepada individu untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data mereka. Jadi meskipun berasal dari Uni Eropa, GDPR itu berdampak global. Di Amerika Serikat ada aturan serupa seperti CCPA serta regulasi lain seperti HIPAA, HITECH, dan Gramm-Leach-Bliley Act yang mengatur perlindungan privasi pelanggan. Baik, untuk selanjutnya, jadi GAPP itu adalah kerangka kerja yang dibuat untuk membantu organisasi melindungi privasi data pelanggan secara efektif. Jadi prinsipnya itu meliputi ada pertama manajemen, lalu yang kedua pemberitahuan atau notice, lalu yang ketiga ada pilihan atau persetujuan, lalu yang keempat ada pengumpulan data, lalu yang kelima ada penggunaan dan penghapusan, lalu yang keenam ada akses, lalu yang ketujuh ada pengungkapan ke pihak ketiga, lalu yang kedelapan ada keamanan, lalu yang kesembilan ada kualitas, lalu yang terakhir ada monitoring. Pencurian identitas itu adalah penggunaan informasi pribadi seseorang secara tidak sah untuk keuntungan pelaku. Jadi biasanya dalam bentuk penipuan finansial seperti mengambil pinjaman atau mengakses rekening korban. Kasus ini tuh juga dapat terjadi pada layanan kesehatan dan pajak yang dapat merugikan korban secara serius. Karena itu, individu itu perlu waspada dan organisasi wajib melindungi data pribadi yang mereka miliki. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai encryption atau enkripsi. Jadi enkripsi itu ialah proses mengubah data asli yang disebut plain text menjadi data yang tidak dapat dibaca atau disebut, yaitu ciphertext. Nah, tujuannya ialah agar data tersebut tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau berkepentingan.
Nah, proses enkripsi ini menggunakan dua hal utama, yaitu key atau kunci dan algoritma. Jadi key ini ibaratnya password yang dimana digunakan untuk mengunci dan membuka datanya. Sedangkan algoritma ialah cara mengubah data-data tersebut. Nah, jika ingin datanya dibaca kembali, maka harus ada namanya proses dekripsi. Di mana enkripsi ini penting agar digunakan dalam melindungi data baik saat disimpan maupun saat dikirim melalui internet. Nah, contohnya itu seperti chat WhatsApp atau juga transaksi online. Baik, selanjutnya yaitu factors dan types of encryption. Jadi kekuatan enkripsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu panjang key, yang dimana semakin panjang key-nya maka akan semakin sulit dibobol. Lalu yang kedua ada algoritma, yang dimana algoritmanya ini harus kuat dan sudah teruji. Lalu yang ketiga ada manajemen key, yang dimana jika key bocor atau dicuri, maka enkripsi akan menjadi tidak berguna. Lalu selanjutnya yaitu untuk jenis enkripsi, yang dimana jenis enkripsi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada symmetric encryption, yaitu menggunakan satu key yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Yang dimana kelebihannya yaitu lebih cepat, namun kelemahannya yaitu sulit dalam distribusi key. Lalu yang kedua ada asymmetric encryption, yang dimana asymmetric encryption ini menggunakan dua key, yaitu public key dan private key. Yang dimana ini lebih aman dalam komunikasi, namun prosesnya lebih lambat atau lebih lama. Nah, selanjutnya yaitu VPN atau Virtual Private Network. Yang dimana VPN ini ialah teknologi yang menggunakan enkripsi untuk mengamankan komunikasi di internet. Jadi VPN ini membuat semacam tunnel atau jalur khusus yang terenkripsi, sehingga data yang dikirim itu tidak dapat disadap atau dibobol oleh pihak lain. Jadi fungsi utama VPN ini ialah melindungi data saat dikirim, memastikan komunikasi aman, dan juga menyediakan bukti aktivitas atau audit trail. Jadi ada beberapa jenis VPN seperti SSL atau TLS dan juga Internet Protocol Security. Namun VPN juga punya kelemahan, salah satunya yaitu menyulitkan sistem keamanan seperti firewall dalam mendeteksi ancaman, karena datanya itu sudah terenkripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Prasiwi dengan NPM Akhir 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang hashing, yang dimana hashing ini nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu juga membahas digital signature, lalu digital certificates and public key infrastructure, dan blockchain. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu hashing. Jadi hashing adalah proses yang mengambil teks biasa dengan panjang tertentu dan menghasilkan kode pendek yang disebut ringkasan pesan yang umumnya dikenal sebagai hash. Nah, hashing ini terdapat perbedaan dengan enkripsi, yang dimana enkripsi ini menghasilkan teks sandi dengan ukuran yang mirip dengan teks asli, sementara hashing ini menghasilkan nilai hash dengan panjang tetap. Teks enskripsi dapat dideskripsi kembali, tetapi hash bersifat satu arah sehingga tidak bisa dikembalikan ke teks asli. Hash berguna untuk memverifikasi integritas data karena perubahan sekecil apapun pada dokumen akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang digital signature, yang dimana dalam transaksi digital non-repudiasi dicapai dengan menggunakan hashing dan enkripsi asimetris untuk menciptakan tanda tangan digital yang memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan basah. Tanda tangan digital dibuat untuk mengenkripsi hash dokumen menggunakan kunci privat pengirim. Penerima mendekripsi dengan kunci publik untuk memverifikasi bahwa dokumen tidak berubah dan pengirim tidak dapat menyangkal keterlibatannya. Namun di sini muncul pertanyaan bagaimana penerima dapat memastikan bahwa kunci publik yang digunakan benar-benar milik pihak yang sah, bukan milik penipu. Untuk menjamin keaslian tersebut, diperlukan penggunaan sertifikat digital dan public key infrastruktur atau PKI. Nah, di sini terdapat cara membuat tanda tangan digital. Yang pertama, pada step pertama itu the document creator uses a hashing algorithm
to generate a hash of the original document. Next step, the document creator uses his or her private key to encrypt the hash created in step 1. And the result is the encrypted hash is a legally binding digital signature. Lalu kita akan membahas tentang Digital Certificates and Public Key Infrastructure, yang dimana sertifikat digital ini merupakan dokumen elektronik yang berisi kunci publik dan identitas pemiliknya seperti paspor digital. Lalu Certificate Authority atau CA, yaitu lembaga penerbit sertifikat yang menandatangani sertifikat dengan kunci privatnya. Lalu Public Key Infrastructure atau PKI merupakan sistem pengelolaan pasangan kunci dan sertifikat digital. Nah, hal ini akan diverifikasi oleh browser, yang dimana browser akan menyimpan kunci publik CA terpercaya, lalu mendeskripsi tanda tangan CA dan mencocokkan dengan hash yang akan menghasilkan valid jika cocok, dan juga memeriksa masa berlaku sertifikat dan keamanan yang bergantung pada prosedur identifikasi CA, dan selalu memperbarui browser agar tidak tertipu sertifikat palsu. Nah, pada hashing ini juga terdapat blockchain, yang dimana blockchain adalah buku besar digital terdistribusi yang menyimpan hash dari setiap transaksi dalam blok yang saling terhubung. Teknologi ini awalnya dikembangkan untuk mata uang kripto Bitcoin guna mencegah pengeluaran ganda, namun kini telah diadopsi di berbagai industri untuk menciptakan jejak audit yang andal. Ciri utama blockchain ini adalah tidak dapat diubah secara sepihak oleh satu entitas pun, meskipun mayoritas peserta atau otoritas pusat pada blockchain non-publik dapat menyepakati perubahan. Integritas pemrosesan atau processing integrity adalah jaminan bahwa data diproses dengan benar sehingga hasilnya menjadi akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Yang artinya tidak boleh ada kesalahan saat data diinput, diproses, maupun dihasilkan. Sedangkan availability adalah kemampuan sistem untuk tetap tersedia dan bisa digunakan kapanpun dibutuhkan, tanpa gangguan yang berarti. Untuk memastikan data diproses dengan benar, ada beberapa kontrol yang digunakan. Yang pertama yaitu input control, digunakan untuk mencegah kesalahan sejak awal saat data dimasukkan. Lalu processing control, dengan memastikan data diproses dengan benar di dalam sistem. Lalu yang terakhir ada output control, dengan memastikan hasil output sudah benar dan sesuai. Biasanya dilakukan dengan pengecekan atau review hasil. Processing Integrity and Availability Controls. Yang pertama ada integritas pemrosesan atau processing integrity. Prinsip integritas pemrosesan dalam Trust Service Framework menyatakan bahwa sistem yang andal menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Yang pertama ada input control atau kontrol masukan. Ungkapan garbage in and garbage out menekankan pentingnya pengendalian masukan. Jika data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, hasilnya pun akan demikian. Oleh karena itu, personel yang berwenang dan bertindak sesuai kewenangannya yang boleh menyusun dokumen sumber. Desain formulir atau form design, dokumen sumber dan formulir lainnya harus dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Dua kontrol penting dalam desain formulir adalah yaitu yang pertama, penggunaan nomor urut pada dokumen sumber, yang kedua yaitu penggunaan dokumen turnaround, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Tujuannya yaitu mencegah penggunaan ulang. Dokumen yang sudah diproses harus ditandai atau diberi status di sistem. Tidak boleh langsung dibuang dan harus disimpan untuk kebutuhan hukum dan audit trail. Control entry data atau data entry controls, dokumen sumber harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kewajaran dan kesesuaiannya sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Jenis di control entry data yaitu field check, site check, limit check, range check, size check, completeness check, validity check, reasonableness test,
dan cek digit. Additional batch processing data entry control atau kontrol entry tambahan pada input batch. Yang pertama adalah sequence check, memastikan data sudah berurutan sesuai angka atau abjad. Error log, yaitu mencatat kesalahan input untuk diperbaiki. Batch total, yaitu memastikan semua data dalam batch diproses dengan benar. Terdiri dari finansial total atau total nilai uang, hash total, total angka non-keuangan atau tidak bermakna, hanya kontrol. Yang ketiga yaitu record count atau jumlah data atau record. Additional online data entry controls, kontrol tambahan untuk input online. Yang pertama yaitu ada prompting, sistem meminta input satu persatu sampai lengkap atau untuk mencegah data kosong. Yang kedua yaitu close loop verification, yaitu sistem menampilkan data terkait untuk verifikasi. Contohnya yaitu input nomor akun, nanti muncul nama akun. Yang ketiga yaitu transaction log, yaitu catatan semua transaksi. Digunakan untuk melacak transaksi, mencegah data hilang atau diduplikat, dan memulihkan data jika error. Processing control atau kontrol pemrosesan, yaitu memastikan data diproses dengan benar. Yang pertama ada data matching, yaitu mencocokkan beberapa data sebelum diproses. Yang kedua yaitu ada file labels, yaitu memastikan file yang digunakan benar dan terbaru. Yang ketiga yaitu ada header and trailer record, yaitu header yaitu info file di awal. Yang kedua yaitu ada trailer berisi total batch. Terus ada yang keempat recalculation of batch total, yaitu menghitung ulang total saat proses. Yang kelima yaitu ada cross-voting and zero balance test. Cross-voting yaitu total harus sama walau dihitung beda cara. Zero balance yaitu saldo akun kontrol harus 0. Terus yang keenam ada write protection mechanism, melindungi dari penimpaan atau penghapusan data yang tersimpan pada media magnetik. Terus yang terakhir ada concurrent update control, yaitu kesalahan dapat terjadi ketika dua atau lebih pengguna mencoba memperbarui catatan yang sama secara bersamaan. Pengendalian hasil atau output control, yaitu pemeriksaan yang cermat terhadap hasil sistem, memberikan pengendalian tambahan atas integritas pemrosesan, yaitu user review output. Pengguna mengecek apakah output masuk akal dan lengkap. Reconciliation procedure, yaitu mencocokkan data dengan laporan kontrol atau akun lain. External data reconciliation, yaitu mencocokkan data sistem dengan data luar. Data transmission control, yaitu kontrol untuk mengurangi resiko kesalahan saat pengiriman data. Checksums, yaitu perangkat pengirim dapat menghitung nilai hash dari file tersebut. Parity bits, yaitu komputer mewakili karakter sebagai kumpulan digit binar. Blockchain menyediakan cara untuk memastikan bahwa transaksi dan dokumen yang telah diverifikasi tidak diubah. Contoh ilustratif pemrosesan penjualan kredit. Setiap transaksi berisi nomor faktur, nomor akun pelanggan, nomor barang, jumlah yang dijual, harga jual, tanggal pengiriman. Jika pelanggan membeli lebih dari satu produk, maka akan ada beberapa nomor barang, jumlah yang dijual, dan harga yang terkait dalam satu transaksi penjualan. Proses transaksi ini meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu memasukkan dan mengedit data transaksi. Yang kedua yaitu memperbarui catatan pelanggan dan persediaan. Jumlah pembelian kredit ditambahkan ke saldo pelanggan untuk setiap barang, jumlah yang dijual dikurangkan dari persediaan yang tersedia, dan yang ketiga yaitu menyiapkan serta mendistribusikan dokumen pengiriman atau penagihan. Input dan editing, data dimasukkan ke sistem,
Terus dicek agar data valid, lengkap, dan benar. Yang kedua yaitu pemrosesan, saldo pelanggan bertambah, stok barang berkurang sesuai dengan jumlah yang terjual. Dan yang ketiga output, sistem membuat dokumen pengiriman dan faktur atau penagihan. Dokumen kemudian didistribusikan ke pihak terkait. Processing Integrity Control dalam spreadsheet penting karena banyak spreadsheet dibuat oleh end user tanpa kontrol yang memadai, sehingga beresiko menimbulkan kesalahan yang berdampak besar seperti kerugian atau laporan yang salah. Untuk mencegah hal ini, spreadsheet perlu diuji secara menyeluruh sebelum digunakan, termasuk memanfaatkan fitur audit yang tersedia. Salah satu kesalahan umum adalah hardwiring, yaitu memasukkan angka langsung ke dalam rumus yang menyebabkan kesalahan saat nilai berubah. Oleh karena itu, praktik terbaik adalah menggunakan referensi sel agar perubahan cukup dilakukan di satu tempat dan hasil perhitungan tetap akurat. Berikutnya ada availability, yaitu sistem dan informasi yang harus selalu siap digunakan agar kegiatan bisnis tidak terganggu. Jadi jika terjadi gangguan, organisasi itu harus bisa memulihkan operasional dengan cepat untuk mengurangi kerugian. Lalu ada meminimalkan resiko downtime. Jadi organisasi itu dapat mengurangi resiko downtime dengan melakukan perawatan pencegahan, menggunakan komponen cadangan seperti RAID, serta merancang pusat data yang aman dari bencana. Selain itu, pelatihan staf, penggunaan antivirus, dan pembaruan sistem juga penting untuk mencegah gangguan. Jadi, jika tetap terjadi masalah, organisasi itu harus memiliki backupan data Disaster Recovery Plan atau DRP dan Business Continuity Plan atau BCP agar operasional itu dapat kembali normal dengan cepat. Baik, selanjutnya itu ada pemulihan dari kelanjutan operasi. Jadi jika gangguan sistem tetap terjadi, maka organisasi itu perlu memiliki langkah untuk memulihkan data dan melanjutkan operasional secepat mungkin. Hal ini dilakukan melalui backup data secara rutin, menentukan batas kehilangan data yang masih bisa ditoleransi, juga serta waktu maksimal pemulihan sistem. Selain itu juga, organisasi itu harus menyiapkan Disaster Recovery Plan atau DRP untuk memulihkan fungsi TI dan Business Continuity Plan atau BCP agar seluruh proses bisnis dapat tetap berjalan saat terjadi bencana. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.